Seketika seluruh peserta termasuk Ryumin, jiwa mereka ditransfer ke dimensi serba putih dan bisa melihat bayangan sendiri. Di sana mereka disuruh membuat avatar masing-masing dan Ryumin memilih nickname-nya sendiri sebagai Black Scythe atau Sabit Kegelapan. Begitu semua player udah menentukan avatar dan nickname masing-masing, barulah mereka semua ditransfer ke sebuah padang luas dengan tubuh mereka memakai style baju yang sama. Ryumin heran melihat orang-orang pada menciptakan penampilan terbaik mereka, padahal harusnya mereka menghindari hal itu. Karena dunia ini sangat keras, kalau seseorang terlalu rupawan, maka dia pasti akan sering menjadi target. Dan kalau mati di dunia ini, maka akan mati juga di dunia nyata. Dan kebetulan Hwang Yongmin sendiri lagi-lagi memilih penampilan tubuh kekar. Ryumin yang melihatnya cuma bisa heran. Tiba-tiba malaikat sebelumnya kembali muncul di atas para player. Selain memuji pilihan avatar para player, si malaikat bilang kalau ada 1,8 juta orang dari Seoul yang ikutan game ronde pertama ini. Memang di padang tersebut nggak terlihat sebanyak itu, karena mereka dibagi-bagi ke dalam beberapa dimensi dan dipandu oleh malaikat lain. Si malaikat arogan kemudian menyuruh para player untuk menyebutkan status window dalam kepala mereka, sehingga mereka semua bisa melihat status tersebut di depan masing-masing. Semua player, termasuk Ryumin, start dari rank beginner, level 1, tanpa kelas, tanpa title, dan start dasar 3 poin dalam strength, intelligence, dexterity, dan juga luck. Tentu aja Ryumin udah capek ngelihat status window awalan ini berkali-kali. Setelah semuanya udah mengecek status window mereka, si malaikat pun bilang, semuanya udah lihat kan status window kalian? Kalian akan paham betapa sampahnya kalian kalau kalian udah pernah main game mirip ini sebelumnya. Makanya, jadilah lebih kuat. Kalau kalian selamat sampai akhir dan berhasil menyelesaikan ronde ke-20, kalian nggak cuma terbebas dari game survival ini, tapi kalian juga dikabulkan satu permintaan. Tapi, kalian wajib menjadi peringkat pertama. Lalu si malaikat pun bilang, kalau dia udah menyiapkan hadiah di masing-masing inventory para player. Begitu mereka membuka inventorinya, masing-masing mereka mendapatkan satu random rune fragment. Bendaan sekali pakai yang cuman bisa digunakan saat masih level 1. Si malaikat menyuruh para player mengucapkan kata use, sehingga rune fragment itu pecah dan para player mendapatkan rune unik yang berbeda satu sama lain. Rune itu pun meresap ke dalam tubuh masing-masing player. Setelah proses rune imprint selesai, si malaikat menjentikkan jarinya untuk memulai game ronde pertama yang sebenarnya. Tiba-tiba di depan semua player muncul notif quest yang menyuruh mereka mengalahkan 100 goblin per orang. Parahnya, dari total peserta sebanyak 1,8 miliar dari seluruh dunia, cuman 900 juta orang yang diperbolehkan selamat. Dan wilayah yang Ryumin masukin kali ini, total pesertanya ada sekitar 10.000 orang. Dan yang bisa selamat tentu aja setengahnya. Seketika muncul seekor goblin di depan para player yang membuat mereka kebingungan. Beberapa ada yang mengira kalau ini seperti promosi game virtual baru, dan mereka sebenarnya sedang diculik tanpa pemberitahuan untuk mengetes gamenya secara langsung. Tapi si malaikat malah bilang, jangan terlalu cepat bersemangat. Belum semua goblin tersamon kemari. Siapa sangka muncul goblin lain dalam jumlah yang begitu masif, 5 kali lipat dari jumlah peserta yang ada di sana. 10.000 manusia versus 50.000 goblin. Saat goblin sebanyak itu menerjang ke arah para player yang membuat mental mereka down, tentu aja cuma Ryumin yang berjalan mendekati goblin dengan penuh percaya diri. Mereka pun kaget ngeliat seseorang seberani itu maju menghadapi monster.
Dan nyatanya Goblin memang lawan yang terlalu enteng bagi Ryumin. Cukup dengan satu tenangan samping Ryumin ke wajah Goblin yang menerjang. Si Goblin langsung terhempas ke belakang dengan dahsyat, yang membuat semua mata player terbuka lebar. Saking terpukau dengan aksi heroik Ryumin. Ryumin tahu di dalam suatu kelompok atau organisasi, first impression adalah sesuatu yang sangat penting. Mau gimana pun, dia harus mengukir ingatan tentang keberadaannya di dalam kepala para player lain, sehingga nggak akan ada alat pengganggu yang akan mendekatinya ke depan nanti. Setelah mengambil dagger dari Goblin yang kalah di tanah, Ryumin bilang dalam hatinya, "Ku harus menunjukkan kekuatanku sekarang dan di sini. Dan yang paling penting adalah aku harus mendapat perhatian dari malaikat itu. Makanya aku harus menunjukkan penampilan yang mengesankan," kata Ryumin, yang kemudian mengalahkan dua Goblin lain yang menerjang dengan begitu gampang menggunakan dagger di tangannya. Ngelihat Blackside begitu gampang mengalahkan para Goblin, beberapa player mulai percaya diri kalau mereka juga bisa melakukannya. Apalagi setahu mereka, monster Goblin adalah monster terlemah di dalam game. Namun tiba-tiba, seekor Goblin melesat ke arah mereka dan langsung menusuk jantung seorang player pria yang membuatnya langsung tewas mengenaskan. Spontan player lain langsung kabur ketakutan melihat kematian player tersebut. Beberapa di antara mereka menyusul tewas terkena kesadisan dagger Goblin, sehingga yang masih hidup gak lagi menganggap ini sebuah game virtual. Dalam benak mereka, cuman ada satu hal yang terpikirkan, yaitu bertahan hidup. Dan tentu aja cara bertahan hidup paling gampang adalah kabur sejauh mungkin. Sayang itu juga sia-sia, karena padang ini ternyata dibatasi barrier yang gak ada seorang player pun bisa menembusnya. Si melekat yang mengawasi dari atas tertawa cekikikan ngelihat kebanyakan manusia kewalahan menghadapi monster Goblin berukuran kecil. Tapi, begitu ngelihat Ryumin yang mampu membantai para Goblin dengan gampang, si melekat penasaran ngelihat perkembangan quest Ryumin. Dari notif yang muncul di depannya, si melekat tahu kalau player dengan nickname Blackside udah berhasil menghabisi 70 Goblin sampai detik ini. Tapi dia kecewa kenapa status window-nya cuma menampilkan info sederhana, sehingga dia nggak bisa tahu kenapa alasan Blackside mampu menghabisi Goblin dengan gampang. Nyatanya Ryumin seakan punya trait khusus yang membuatnya setiap kali berhasil menghabisi sekelompok monster, meningkatkan buff experience yang berlaku akumulasi. Sehingga dalam waktu singkat, dengan menghabisi para Goblin ini, dia berhasil naik ke level 4. Kebetulan 2 start point akan didapatkan setiap kali naik level. Untuk permulaan ini, Ryumin sengaja menggunakan semua alokasi point level up-nya ke start dexterity, sampai menjadi 9 poin di status window. Karena dia tahu start dexterity adalah start paling penting di awal-awal game tersebut. Setelah menambahkan poin status ke atribut kelincahan, dexterity, Ryumin berpikir dalam hati bahwa dengan laju perkembangan secepat ini, seharusnya dirinya sudah menarik perhatian para malaikat. Dengan semangat, ia pun melanjutkan perburuan monster. Dalam sekejap, Ryumin menerjang laksana kilat dan melibas sejumlah goblin dengan tebasan brutal dari dagger miliknya. Berkat aksinya itu, persyaratan quest untuk mengalahkan 100 goblin akhirnya terpenuhi, dan ia kembali naik level. Sesaat setelah menyelesaikan quest, notifikasi muncul di hadapannya, menyatakan bahwa Ryumin berhasil meraih peringkat pertama dalam penyelesaian misi di zonanya sendiri, bahkan di seluruh zona, dengan waktu penyelesaian tercepat 10 menit 21 detik. Sebagai hadiah atas pencapaian itu, ia menerima kupon pemilihan senjata untuk tingkatan paling dasar dari pencapaian zona pribadi. Untuk peringkat tertinggi di seluruh zona, Ryumin mendapatkan kotak hadiah spesial, Knowing. Jelas hadiah ini lebih berharga dibandingkan milik pemain lain. Dari kupon zona pribadi, Ryumin memilih stiletto tipe rare, dagger terbaik yang dapat digunakan oleh pemula. Sementara untuk hadiah global, ia memutuskan untuk menyimpannya di inventory terlebih dahulu. Setelah itu, Ryumin kembali membuka status window-nya. Ia mengingat bahwa sebelumnya telah memperoleh sebuah title bernama Last Time Regressor.
Saat ini, title itu memang sudah tercantum di status window, tetapi deskripsinya masih dalam kondisi tersembunyi. Untuk memverifikasi title tersebut, Ryumin menggunakan random rune fragment dari dalam inventory. Ia memperoleh Rune of Regression. Tetapi saat hendak mengukirkannya ke tubuh, prosesnya gagal karena jejak rune dari masa lalu mengganggu pengaktifan rune baru. Sifat rune tersebut ternyata menyebabkan gagalnya proses dan menghalangi peluang regresi tak terbatas. Selain itu, sistem memberikan notifikasi bahwa karena adanya jejak rune yang tertanam dalam jiwanya, pemain tersebut terdeteksi telah melakukan regresi sebanyak 100 kali. Barulah saat itu, title Last Time Regressor resmi didapatkan. Efek dari title ini adalah ketika pemain mati, ia tetap bisa bertahan di lokasi kematian selama 1 menit dalam bentuk roh. Dalam jangka waktu tersebut, pemain memiliki kesempatan untuk hidup kembali dengan HP penuh. Sayangnya, kemampuan ini hanya bisa digunakan sekali, dan title akan langsung hilang setelah efek kebangkitan diaktifkan. Ryumin menyadari bahwa title adalah entitas yang jauh lebih tinggi dari rune. Semakin sulit sebuah title untuk didapatkan, maka efeknya pun akan semakin luar biasa.